Oke. Hai bagi Malang, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Mas Bandi. Sabar menanti. Ya, pastinya menanti apa? Menanti informasi yang menarik, ya, mengedukasi dan ya pasti menginspirasi kalian teman-teman di Malang. Oke, kali ini kali ini kita pengen ngangkat tema yang memang benar-benar yang dari kemarin udah kita siapin, kita konsepin, yang insya Allah bisa menginspirasi, membuat jiwa kalian terbuka dan insya Allah bisa melaksanakan momen ini. Jadi kali ini kita ingin membahas sebuah wirausaha yang dimana wirausaha ini kita berangkat dari nol, tanpa modal, tinggal keberanian dan mental yang kita harus bangkitin. Oke, ya, kali ini kita kedatangan teman-teman dari Hot Bottle. Selamat pagi Mas Taufik. Selamat pagi Mas. Ya, ini kita langsung dengan Mas Taufik Sadwanto, beliau selaku owner dari Hot Bottle Recycle Company. Oke. Jadi nanti kalian tahu sih apa Hot Bottle itu dan apa sih visi-misi beliau. Kalian jangan sampai lepas dari kita ya. Oke. Yang pertama, Mas Taufik, gimana sih Mas Taufik? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sama kalau bisa stay at home lah. Stay at home. Sebisa mungkin. Makanya kita edukasi teman-teman lewat IG Mas ya. Siap. Jadi memang kemarin kita udah ketemu, kita mau ngobrol diskusi Mas, luar biasa banget ya visi-misi yang kita udah mau konsepin, kita mau bangun untuk kita infokan ke teman Malang. Yang memang kita coba untuk kolaborasi Mas ada Hot Bottle dan EJC sendiri. Jadi kalau biar teman-teman lebih tahu Mas, bisa juga di share sedikit Mas tentang Hot Bottle apa sih Mas? Oke. Hot Bottle Recycle Company itu adalah, saya bilang, tidak hanya bukan perusahaan biasa. Jadi kenapa saya sebut bukan perusahaan biasa? Karena perusahaan ini pure saya dirikan hanya bermodal uang 50.000. Dan pada saat itu dibuat karena saya men-challenge diri saya gitu, bahwa kita untuk membuat startup usaha itu tidak boleh sebisa mungkin tidak menggunakan uang. Jadi making money from zero hashtag kita itu ya. Jadi making money from zero. Ya, jadi membuat uang itu dari nol. Kenapa kok dari nol? Pertanyaannya kan gitu. Siap. Saat kita minim fasilitas, minim modal, itu sebenarnya ada dua hal yang tidak didapatkan oleh mereka yang memiliki cukup modal atau cukup fasilitas, bahkan yang berlebihan fasilitas. Yaitu kita bisa dapat yang namanya idea, ya, kedua ide, terus kemudian experiences. Jadi ide-ide yang dimiliki oleh orang-orang yang karena minim fasilitas dan minim modal itu, dan experience yang dialami oleh orang-orang yang memiliki minim modal itu adalah fondasi terkuat. Jadi pada saat dia nanti jadi besar, dia memiliki perusahaan terkuat di dunia, bahkan saya bilang. Karena apa? Foundernya atau ownernya itu orang yang benar-benar memiliki fondasi yang sangat kuat untuk dia akan kedepannya seperti apa. Jadi istilahnya nggak kaget Mas ya. Jadi udah terasa dari bawah ya Mas. Betul. Apa tergerus. Karena sampean bisa mempelajari manajemen, sampean bisa mempelajari keilmuan yang berbau bisnis, tapi Anda tidak bisa mempelajari sulitnya orang-orang yang dengan fasilitas minim itu survive. Itu tidak ada bangku sekolahnya. Iya, benar. Tidak ada sekolahnya Bang. Iya, betul. Iya. Sama kayak gitu loh, sama kayak nikah itu loh Mas. Iya. Kalau sampean tanya, Ya Bang. rasanya nikah piye? Aku gak bisa jelas kontrak biologis sama kayak itu. Jadi mungkin ada teori tentang menikah, hidup berkeluarga, tapi bagaimana how to aplikasinya how to applicate ya your marriage life gitu kan. Pasti kita ditanya itu ya isinya rapiku wena wena pol kan gitu ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu kenapa saya berusaha untuk mendobrak selama ini hal-hal yang untuk startup itu selalu ngomong harus ada modal, harus ini. Saya bagian dari orang yang nolak
kalau perlu nggak usah modal. Iya, karena begini Mas, memang setelah saya pelajarin fenomena di lapangan, orang ketakutan membuat usaha adalah modal Mas. Betul. Saya Mas, apa duit, apa tuh Nah, bingung. Nah, bahkan ada yang lucu lagi. Saya mau kerja dulu saya mau kerja dulu, Oke, daftar nabung. kerja dulu nabung. Nanti terus setelah dapat uang baru membuat usaha. Tak jamin bangkrut, uangmu habis. Iya. Tak jamin. Usahanya buyar. Usahanya buyar. Karena apa? Sebenarnya kalau di hot battles itu kami meyakini bahwa yang terpenting dari sebuah perusahaan itu adalah produk dulu, Modal dulu siap. bukan modal dulu. Karena kalau produknya siap, modal itu akan datang. Contoh gini, sampean katakanlah punya kemampuan untuk punya alat sensor deteksi corona, langsung detail. Jadi bukan hanya mau yang ditembakkan ke jidat itu bukan keluar temperatur, tapi langsung positif corona, negatif corona, langsung gitu. Sekali Ketika sampai punya produk itu dan produk itu jadi, saya mau nanya sama sampean, kira-kira modal datengin sampean, apa sampean masih bingung cari modal? pasti akan dicari orang. Itu barang yang ada orang. Betul. Nah di situ makanya kita prepare produk kita dulu. Iya. Di making money from zero itu bagaimana kita bisa prepare diri kita dulu untuk membuat produk sendiri dengan tangannya sendiri dari A sampai Z. Makanya ketika kalau di depan kita ini kita lihat Display ya? Display diecast ini 100% cuman dari sedotan plastik, sendok plastik, kotak makan, plastik, ya. kotak makan plastik, semua alat-alat makan plastik yang selama ini single use yang dipakai terus dibuang. Itu semuanya dari sampah dan nggak usah beli. Nggak usah beli. Dan itu jadi startup saya untuk making money. Jadi gini Mas, memang kemarin setelah Mas Taufik ketemu saya menjelaskan dan memberikan contoh barang ini, saya nanti bertanya, iya gini. Jadi kalau memang mungkin Allah atau Tuhan kasih dengan sebuah pemikiran yang luar biasa Mas. Dan ini harapannya kan nanti mau dengan duplikat ke teman-teman kan. Betul. Mau Karena minimal gini Mas, minimal kalau ini saya ajarkan ke teman, meskipun nggak semuanya nanti akhirnya berbisnis seperti saya ini, tapi minimal dia dari tangannya ini yang selama ini dianggap tangannya ini nggak berharga, akhirnya dia langsung rasa, iya ya, tangan itu bisa buat produk dari A sampai Z. Itu dia. Nah, itu yang akan merubah mental, mindset, apapun. Jadi sehingga tidak berpikir lagi bingung mau ngumpulin modal, ya naif seperti itu. Otomatis dengan dia katakanlah nanti dapat sebuah pelatihan, dapat sebuah ajaran dari jenengan Mas Taufik ya, dia kan bangga dulu gitu, saya dingin Mas ya. Dan akhirnya aku yakin dia pasti akan berkreatif lagi. Betul. Gitu loh, sampai menemukan hal yang tersulit pun saya pikir. Betul. Mas ya. Dan karena itu sebenarnya seneng banget sih kalau bagian dari Pemprov support. Iya pasti. Soalnya jujur selama ini malah yang support saya malah Pemprov Sulawesi Selatan. Ini yang pernah ngasih penghargaan malah wali kota Makassar. Iya. Ya jadi saya ini merasa kayak anaknya orang Jawa Timur, aku ya lahir asli ini, bapak ibuku ya orang Jawa Timur asli, tapi kok malah Singapura ini mau orang Mas. iya betul. Ya jadi. Dan produk saya, produk sampah ini terjauh sudah sampai ke Kanada, ke Republik Demokratik Kongo, dan yang pasti bukan produk ecek-ecek. Iya. Ya memang dari barang ecek-ecek tapi enggak jadi ecek-ecek. Iya, jadi ya saya tadi memang benar menyentuh Mas. Making money from zero. Iya. Jadi saya tadi ketemu dengan pahlawan lokal ya, asli lokal Kota Malang dan Lokal hero. lokal heroes Malang. Lokal hero. Lokal heroes Malang. Jadi teman-teman Malang kalau nantinya kepingin tahu banyak tentang Mas Taufik ini, monggo. Beliau dengan senang hati membuka rumahnya sebagai museum Mas ya. Ya. Jadi biar Tapi pelan-pelan nanti EJSC jadi mini museum lah. Iya, mini museum. Karena kan nggak mungkin datang ke rumah saya semua ya. Beli juga ya. Jadi nanti pelatihan kita kerjasama sama EJSC. Jadi kalau mau pelatihan langsung bikin langsung ngomongnya recycle sampah boleh. Kalau ada ide-ide produk sampah mau dijadikan apa boleh, konsul sampai jadi produk jadi yang siap jual boleh.
Terus kalau ada yang pelatihan, malah saya sama beliau ini malah EJSD malah akan proaktif memberikan support ya Siap. pada sekolah-sekolah. Nanti ke depan kalau new normal ini kan sudah kita bisa gerak ya. Benar. Jadi kita akan support ke semua sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, ke Mengundang mereka komunitas, ke sini ya. mengundang mereka ke sini. Iya. Supportnya di mana ini? EJSD itu di mana? Masih gimana? Support kita itu Malang Raya sama Kita alhamdulillah untuk area yang kita kelola ini mulai dari Surabaya, Mas. Surabaya, Sidoarjo, Malang Kota, Malang Raya, Blitar, Pasuruan, Mas. sampai Pasuruan ya, Sampai Blitar, Pasuruan. sampai Blitar. Oke, Iya, teman-temannya ada di Blitar, Pasuruan, Dengan Sidoarjo, Surabaya, yang tertarik untuk how to living as a entrepreneur, yang starting with yang punya startup making money from zero, yang pengen tertarik, monggo. Jadi memang nantinya kita akan kolaborasi dengan Hot Battle ini memberikan sebuah apa ya experience yang luar biasa karena kenapa saya bilang luar biasa karena ini hal yang apa ya Mas, orang bilang udah hal yang ini hal yang receh lah ya Mas, tapi justru dari receh ini bisa mendatangin sebuah peluang besar gitu loh. Apalagi nanti beberapa brand saya akan optimis beberapa brand-brand besar pasti akan melihat ke sini Mas gitu. Dan dia akan branding di situ dan dia akan memanfaatkan apa dari karya yang kita buat. Nah, jadi kalau nggak usah khawatir. Ya, bukti dari kekuatan mental ya. Bahwa mental seseorang yang memang isinya tidak hanya punya jiwa wirausaha, tapi sudah ngomong mental wirausaha. Apapun yang dia pegang itu jadi emas. Apapun yang dia pegang itu jadi uang. Iya. Jadi memang mental itu yang pengen saya share experience-nya, terus ide-idenya bagaimana tanpa modal apapun sekalipun kita itu bisa prepare untuk membuat produk dari nol sampai jadi produk, kemudian bisa running Kalau dan bisa produk. memang harus banget mau bicara mental nih setiap orang pasti berbeda Mas ya. Betul. Gitu. Jadi tapi kita coba samakan bahwasanya kita harus memiliki mental yang memang benar-benar harus diasah gitu. Betul. Kalau Memang- biasa terus ya Iya. kita nggak tahu. Ya memang ada seorang guru saya itu ngomong ya, bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap mental seseorang itu adalah orang tua mereka. Orang tua mereka. Tuh. Bukan berarti saya langsung ngomong kalau yang Pak ini gak sedikit mental kuat terus ngapain sekalian, enggak, maksud saya bukan itu. Memang yang paling bertanggung jawab terhadap mental seseorang itu bapak dan ibunya. Iya. Tapi kan nggak semua orang tuh beruntung punya bapak ibu yang memang sengaja membangun mental anaknya gitu. Iya. Jadi dari situ itu kemudian ya kita share lah ya. Jadi kita ngomong kayak saya berani banget sampai hari ini sampai tantang saya mamanya mulai dari jalan gimana caranya dapat botol bekas, kita mulung sampai kemudian itu diproses sampai jadi barang jadi pun saya siap berani dan belum tentu semua orang berani. Nah itu mulungnya itu dalam bahasanya mulung itu kan orang udah mesti ini. Ngerti sudah. Iya, saya yakin orang berani dan bisa menghandle perusahaan multinasional bermodal miliaran. Saya rasa semua orang siap handle. Tapi apakah berani dia membuat startup dari sampah terus dia harus berpanas-panas nyari sampah, mulung? Saya yakin nggak semua orang punya mental yang siap untuk itu. Dan bangsa kita sebenarnya harus memiliki mental yang kuat untuk dia berani men-challenge dirinya untuk jadi. Perlu disampaikan lagi teman-teman yang mungkin baru gabung, memang kita kali ini benar-benar pengen membuat startup wirausaha yang beda dari yang lain. Jadi EJSD Malang ini akan disiapkan untuk jadi fasilitas ini disiapkan benar untuk bagaimana mensupport terjadinya sebuah proses sel yang bisa buat sel ya, aplikasi ya, duplikasi ya, untuk supaya kegilaan ini ya, dalam tanda kutip kegilaan ini bisa ditulangkan seluas mungkin, karena kalau orang sudah terpapar mentalnya kuat itu akhirnya mau ada modal nggak ada modal, mau ada fasilitas nggak ada fasilitas, bodo amat dia akan jalan. Iya benar. Jadi Mas, terkadang hal yang saya ingin mainnya orang pertama kan meremehkan Mas, pasti meremehkan. Tapi jangan salah dalam prosesnya, saya yakin pasti ada goals yang luar biasa. Kalau saya punya gini sih, semakin di awal itu diremehkan dan ketika itu jadi sesuatu yang fenomenal, itu efeknya akan jauh lebih luar biasa.
Makanya kalau sampai punya aktivitas, terus diremehin orang, direndahin orang, percayalah itu tanda dari Tuhan bahwa Anda akan jadi sukses luar biasa. Saya percaya sekali. Jadi Kalau malah yang, kamu bisnis, hebat sekali, gini-gini, itu nggak akan. justru malah Iya nggak ter-challenge dirinya nanti. Tapi kalau sampai punya aktivitas, mulai diketawain, wah cari sampah, wah ini, percayalah itu tanda dari Tuhan bahwa Anda itu akan jadi orang hebat di kemudian hari. Saya hari ini ketemu orang gila. Ya harus gila. Gila benar. Sekarang kalau nggak gila mas, 10 November kita melawan orang area Surabaya dan sekitarnya itu melawan sekutu yang notabene senjatanya semua lengkap ini. Kalau nggak berpikiran gila, ya kita nggak merdeka mas. Nah, makanya semakin kita berani dan semakin berat, tapi kita berani men-challenge diri kita untuk bermental kuat, nggak sampai belok. Apalagi putar balik, najis ya putar balik, harus maju terus, jangan sampai putar balik itu mental nggak bagus. Nggak bagus. Ya. Oke mas, tadi gini kita udah ngomongin sejarah sedikit tentang Batunya. Nah kali ini coba sih mas, bisa nggak di-share visi misinya mas Taufik sendiri? Ya, visi misi yang sebenarnya yang realitinya seperti apa mas? Ya. Visi misi kita itu sebenarnya membuat orang itu jadi mencintai namanya wirausaha. Terutama wirausaha yang zero material, zero raw material, yang zero money. Jadi kalau bisa raw materialnya itu nggak masuk hitungan karena memang raw material yang gratis. Salah satunya adalah sampah dan value-nya adalah apa? Dia sangat berharga saat dia mencintai lingkungannya. Efeknya kan keren banget. Benar. Ketika ngomong lingkungan, karena perusahaan tercanggih itu buat saya ya bukan yang digital semua terus memiliki teknologi tinggi, tidak. Semakin perusahaan itu dirasa semakin penghargaannya tinggi pada lingkungan, pada alam, itu buat saya adalah kasta tertinggi dari sebuah perusahaan. Ya. Jadi kita tahu kalau kita sudah dibesarkan oleh alam, ya mas kita harusnya Kita layak alam. Jadi kita secara langsung juga Harus memelihara alam, mencintai alam ini betul. Benar. Luar biasa. Jadi visi-visi yang sederhana banget dari Mas Taufik ini, kita benar harus sinergi menjaga alam seimbang masih di Indonesia. Jadi memaksimalkan apa yang ada. Ya kali ini memang temanya kita ngambil dari sebuah proses daur sampah yang sebenarnya notabene sampah ini sudah menjadi sampah. Mau gimana kalau kita manfaatkan seperti itu. Ya kan terbukti ya mas, yang paling gratis itu kan sebenarnya sekarang itu yang jadi raw material itu kan sampah. Jadi ke depan itu perusahaan yang paling sukses nantinya adalah yang bisa sebesar-besarnya bisa memanfaatkan sampah itu untuk jadi sebuah komoditi. Luar biasa. Jadi ini visioner, produk yang visioner. Jadi ke depan tuh perusahaan manapun yang bisa menjadikan sampah itu sebagai raw material dan bisa jadikan komoditi, dia itu yang akan memimpin dunia. Alhamdulillah. Tim kreatif, apakah sudah ada pertanyaan untuk tamu kita malam hari ini? Ya, ada tanya-tanya Mas Taufik. Kayaknya perlu kita harus jawab ini. Ini dia nih. Ini kita tunggu. Permisi mas untuk bertanya. Mas Taufik kita harus jawab nih mas. Kalau menjawab ini harus jawab mereka ini. Yang pertama mas, dari Mbak Erna. Cara dapat ide kreatif seperti mengolah plastik gimana sih mas? Maksudnya dia mungkin ini baru gabung kali mas. Jadi gimana ide pertama kali itu mas? Sebenarnya yang namanya kreatif itu saat kita sudah berbuat. Jadi ide itu cuma sekedar ide yang akhirnya bahkan jadi sampah. Yang lebih sampah dari sampah itu ya ketika dia tidak mengaplikasikan, mencobanya, tidak diaktivitaskan. Jadi sebuah ide itu namanya orang itu bisa disebut kreatif atau meng-create kan harus membuat sesuatu dulu atau berbuat sesuatu dulu baru kreatif. Tanpa kalau cuma nunggu diem dan tidak diapa-apain ya tidak ada ide kreatif itu. Jadi ide itu dari sebuah pemikiran, yang pemikiran tersebut dituangkan dalam aplikasi yang secara aplikatif. Jadi umpamanya gini, kenapa orang kok membuat kendaraan? Karena banyak orang malas untuk jalan. Akhirnya terpikir untuk membuat kendaraan. Kalau dia nggak cuman
enggak, jalan masih enak kok. Akhirnya ya nggak akan terpikir untuk Benar. iya, makanya kalau buat aku sih, kalau gimana sih mas, aku tuh orangnya males. Oh. Ya males pun sebenarnya modal. Terus ya beda malas aku ya apa ya mas? Nah, kan gini, sebenarnya saya juga bagian dari pemulung yang males. Karena kalau pemulung yang rajin itu biasanya untuk dapat uang 200.000 itu harus nyiapkan 4 atau 5 sak besar plastik untuk ditimbangkan. Lah aku ya males mas ngumpulin segitu. Akhirnya gimana caranya punya sampah 5 buah botol, 6 buah botol ya bisa jadi ini, dan lebih mahal dari yang 1 karung 2 karung itu. Luar biasa. Iya, karena males ngumpulin sebanyak itu. Iya, jadi saya bayangkan, jadi intinya adalah yang disampaikan oleh Mas Tebet adalah percuma kalau punya ide kalau nggak dituangkan. Nggak dituangkan ya. Menjadi sebuah aplikatif kegiatan atau memang yang memang Mbak Yara mau rencanakan. Oke, yang kedua Mas Tebet, wah ini kayaknya boleh nih mas, dari Mas Freddy Purnama. Bagaimana Mas Freddy? Oke, sukses terus Mas Tebet, terus menginspirasi ya mas. Next project apalagi ini mas? Wah, jadi kayaknya udah. Ya, next project kita sekarang Hot Bottle Recycle Company. Yang support kita itu Yax Kreatif. Jadi Yax Kreatif ini yang urusannya yang ke YouTube, urusannya upload ke medsos, ya. Termasuk Yax Kreatif juga nanti bisa dimintain tolong untuk ngajarin adik-adik yang mau buat startup untuk bisa kolaborasi juga jaga aku masalin produknya. Jadi dia bisa mereview produknya, gimana caranya bisa secara medsos jalan dan nggak kuno gitu ya. Jadi selama ini dia nggak tahu produknya udah baik. Nah ini ya ini. Terus cuma ngomong gini aja, dijual ini. Kan laku. Iya. Akhirnya dia buat. Nanti yang siap ngajarin, nanti buat kelasnya. Dan jangan khawatir kalau sampai mau datang ke rumah Mas Freddy dikit banget, kecil ya, bisa banyak orang, bisa sekarang, bisa sampai satu kelas bisa sampai 40 orang langsung, karena sekarang Hot Bottle Recycle Company bisa bekerja sama dengan EGSC Malang, dan kita akan buat kelas sebanyak-banyaknya, bisa segratis-gratisnya. Tapi kalau juga ada yang mau support atau promo, boleh ya, punya perusahaan yang gede. Boleh, silakan. Boleh, yang siap ini kita juga siap. Mungkin di sini ada yang dari teman-teman brand mau lihat kita, boleh. Siap cuma endorse kaos saya ini juga. Meskipun saya produksi kaos, tapi ini juga di endorse via lain kok buat kaos ini. Jadi kerjasama IJSC Malang ini dimaksimalkan. Banyak hal yang kita ini. Kita punya fasilitas yang luar biasa. Wifi-nya super kenceng banget. Terus ada ruang-ruang untuk ngadain podcast ya. Kayak podcast kayak gini kan keren. Gak kalah sama punyanya sama Deddy Corbuzier. Ya. Mas, yang ketiga dari Bayu Haji. Cara ikut belajar sama Hot Bottle lewat webinar atau langsung ke rumah atau museum. Wah ini kayaknya Bayu Haji juga bergabung di mana? Kalau sekarang lebih simpel. Yang penting tidak, kalau cuma 1-2 orang boleh lah bertamu gitu kan. Pasti jadwalnya secara pribadi. Siap. Tapi saya lebih seneng kalau ada berkomunitas dulu. Benar. Berapa lusin orang ya? Mungkin 2 lusin orang ya, 25 orang. Terus kemudian langsung hubungin ke, nanti saya kasih nomornya. Siapa kita nanti IJSC Malang. Atau DM IG langsung mas, DM IG boleh. Ya oke, DM IG boleh, langsung ke IJSC Malang itu. Siap. Langsung. Jadi biar bisa sinkronis antara schedule saya sama pas tempatnya siap. Soalnya sekarang nggak bisa langsung asal tempat itu. Kita kan lagi muka saya ini sampai di plastik. Ini soal protokol kesehatan. Ya protokol kesehatan harus seperti ini. Jadi kita kayak kebulan ya. Jadi memang nggak bisa sebebas seperti sebelum pandemi. Jadi ya memang harus janjian dulu, ngepasin schedule dulu. Terus temanya apa yang mau diajarkan, dipecah-pecah biar nggak melebar. Fokus apa yang diingin. Semua supportnya siap. Di sini ada ruang belajarnya, ada ruangnya ber-AC semua, sampai saya kedinginan ini ruangannya. Jadi fasilitasnya lengkap. IJSC Malang disupport oleh Pemprov Jatim. Benar. Jadi saya ulangi lagi Mas Amir untuk Bayu Haji, nggak usah khawatir. Jadi kamu tinggal langsung mungkin DM di kita di IJSC Malang atau
Mungkin monggo kalau mau silaturahmi ke sini untuk beberapa orang boleh kita masih terima. Bikin schedule sambil kita nunggu cakwan normal Mas ya. Ya mau datang langsung boleh kan? Boleh kalau 1-2 orang kita masih terima tamu karena kita memang apa ya Mas Ya, karena protokol kesehatannya harus dijaga benar untuk berapa orang nanti ada. Jadi di briefing dulu Mas ya? Iya, sebelum kelas nanti. Benar, nanti kita akan arahkan dulu, nanti kita tata dulu. Ya memang semua itu tetap kita harus patuh dengan protokol kesehatan. Iya. Oke, jadi jelas Mas Bayaji ya, kita tunggu ya nanti ya. Oke Mas, yang keempat Mas dari Cakra Mas. Oke. Kopi nih Mas, saya mau dari kopi sih. Oh iya, kopinya siap. Bisa DM ke Daun Battle. Kita boleh bahas kopi ya nanti. Iya. Daun Battle Cafe Planner. Oh, ini udah riset Ya kan gini Mas, kan bagian dari apa namanya? Boleh nih tambahin aja kita lihat. Iya, kopi ini sebenarnya bagian dari. Jadi kan gini, Mas Taufik itu ngajak kemana-mana. Dari Siapa itu? ujung kulon sampai ujung etan gitu Indonesia itu berapa titik itu emang berbayar. Ya nggak selalu berbayar. Siap. Bahkan kadang dibayar makasih, bahkan kadang kebalik saya yang bayar. Dan nggak mungkin dong kalau itu kemudian apa namanya nggak ada support ekonomi. Dan salah satunya adalah kopi Battle ini untuk ya tiap harinya setiap keuntungan yang didapat dari kopi Battle ini ya sebenarnya untuk kegiatan ini. Terus dapat support dari IJSC Malang Battle, jadi nggak usah bingung, siapapun bisa datang dari kota, terutama yang di cover ya, mulai Pasuruan, Blitar, Sidoarjo, Surabaya, Malang Raya. Ya siapapun yang merasa selama ini kesulitan untuk belajar Kout Battle. Jadi langsung kesini aja. Langsung disupport di kota-kota tersebut kita bisa support karena IJSC covernya sampai ke Blitar, sampai ke Pasuruan di timur, di barat sampai ke Batu, ke utara sampai Surabaya. Oke. Ya. Sampai Surabaya Mas. Surabaya. Ayah bagus. Mangga nomor gelno aja. Ini beda konten ini. Kamu biar gitu. Ayah bagus di ngalam gitu. Ya ayah baru di ngalam ini jadi pada gelno aja. Tapi kita kan bola sih. Ini ngomong Pemprov kok, bukan ngomong main bola. Jadi hari Surabaya nanti nang gini belajar. Iya, sinar aja Mas. Belajar. Kaki rotikan. Mas, ini ada follow kita Mas dari teman-teman. Halo si Jember. Nah ini teman-teman si Jember nih. Wah ini dia antusias Mas. Bagaimana kita menjaga mental atau ide kita agar selalu konsisten untuk menjadikan wirausaha itu mandiri Mas. Wah oke teman-teman si Jember. Terima kasih banget. Kita bisa ke sana ya. Oh pasti. Nanti kita akan Mas. Nanti kita akan buat program. Jadi gini. Kebetulan ini nyonya saya orang Jember. Ya. Jadi sebenarnya mental itu ya itu tadi. Kalau untuk urusan bisnis, mental itu disiapkan banget. Itu untuk namanya orang jualan itu kan harus ada produknya Mas. Entah jasa, entah barang gitu kan. Jadi untuk dia supaya kuat mentalnya, kuat mentalnya satu, dia harus bisa membuat produk itu dengan tangannya dari A sampai Z Mas. Harus seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu, kondisinya gini aja Mas namanya buat warung, nasi goreng, Mas nggak bisa masak. Suatu saat pas lagi enak-enak goreng, lagi antri, anak buah sampai langsung ngomongin, wes Mas terus lah dewe kita out bareng. Apa yang terjadi? Keroyok orang sama. Karena dari A sampai Z sama nggak bisa membuat produk. Ya. Jadi tapi ketika Anda bisa membuat produk itu dari A sampai Z, Anda mau di kondisi punya anak buah, nggak ada anak buah, punya duit, nggak punya duit, Anda tetap akan konsisten jalan. Kedua, tidak khawatir Mas ya? Nggak akan khawatir karena ya sama kayak gini. Aku orang wedi, ya apa kapan mau kabeh duit terus ini. Ya selama masih ada sampah berserakan di jalan, ya saya pasti akan dapat duit. Benar. Nah itu. Jadi pertama A sampai Z harus bisa membuat dari tangannya sendiri. Terus kemudian orang itu baru bisa dikatakan memiliki mental kuat ketika dia apa? Ketika dia melalui proses dari nol tadi, experience-nya dan ilmunya, sainsnya, ketika dia menghadapi dari nol, itu yang sebenarnya yang menguatkan mereka karena fondasinya itu. Fondasinya dari itu tadi, dari kuat berproses tadi itu.
luar biasa. Jadi memang butuh ini ya, butuh konsistensi yang memang. Iya, jadi nggak bisa cuma belajar baca buku, ikut seminar itu sebenarnya cuma dengerin orang, pengalaman orang itu setiap orang customize, nggak bisa namanya pengalaman saya nggak bisa. Saya cuma bisa bantu gini, saya punya ide apa, ide ini mas, ya udah sama jalan, produknya jalan. Kesulitannya ini mas, ya udah sama cari ini supaya untuk ngatasi ini. Ya, akan harus ada orang yang bisa mensupport supaya mentalnya nggak drop, itu satu. Tapi nggak mungkin apa teori saya kasih kemudian itu bisa untuk semua orang, nggak mungkin. Semua orang itu customize, jadi nggak bisa namanya dikasih buku terus mentalnya jadi kuat, nggak bisa. Dan bukan saya mau mengecilkan seminar-seminar tentang bagaimana kaya gitu, seminar untuk jadi kaya gitu, seminar untuk jadi sukses, nggak bisa itu diseminarkan. Meskipun bukan untuk mengecilkan itu loh ya, enggak. Jadi mungkin lebih jelasnya learning by doing juga mas. Jadi dia memang fokusnya di learning by doing. Dia men-challenge dirinya untuk tidak mundur. Dia terus menyempurnakan dirinya, versinya terus dinaikkan terus. Dari sanalah itu. Jadi kayak saya gini mas, sama kalah mas sama pengusaha itu udah sampai miliar-miliar ini. Sekarang saya nanya gitu loh, kalau besok perusahaannya habis, dia nggak punya apa-apa, saya nanya sama dia, dia hidup dari mana? Orang itu siap kalau mamanya, kamu siap menyetir bahtera ini sebesar Titanic, siap orang, bisa jadi siap. Tapi apakah bisa seseorang itu yang biasa nyetir sebesar bahtera terus kemudian dia harus punya naik skoci gitu, belum tentu siap mentalnya, belum tentu siap. Kaget malah ya. Iya, kaget dan bunuh diri. Makanya banyak orang-orang sukses itu matinya bunuh diri karena memang dia tahu solusi yang kecil, nggak siap. Kalau sampai dijamin wes nggak akan ada bunuh diri karena apa ya? Sampai dari fondasinya memang udah kuat. Fondasi bunuh diri. Nggak akan bunuh diri, bunuh orang. Iya. Jadi teman-teman, jadi intinya memang kalau di doing dan memang harus perlu diasah terus, jangan sampai istilahnya kalaupun down juga harus cari teman-teman bisa motivasi. Ya, jadi kita akan arahkan seperti itu mas ya. Betul. Sehingga ada goals. Ya nanti ada pendampingan dari JSC. Jadi mamanya kita siap. Jadi mamanya dalam satu komunitas beda-beda produk, nggak apa, kita langsung support gitu. Di sini ada fasilitasnya di JSC dan nggak hanya ngomong mas sama botol plastik gini, nggak harus lah, nggak harus kayak saya malah nama-namain pesaing saya. Ini cuma bagian dari tool. Jadi ini bagian dari tool bagaimana menyadarkan mental sampean yang tadinya nggak ngerti mau ngapain. Dari 1-2 jam pertemuan, beberapa kali pertemuan sampai bisa membuat seperti ini. Akhirnya kan terpancing. Iya ya, baru nyadar ya. Kalau ternyata ketika kita mau berbuat, mau melakukan sesuatu. Dan ini tadi kemarin Mas Tommy bilang tidak ada acara bakar-bakar atau mas, bahasa mas? Oh iya, plastik itu memang ini prosesnya sama sekali tidak ada yang dibakar. Tidak dibakar. Dan sama plastik kan memang makin bahaya juga kalau dibakar. Jadi ini dengan alat sederhana, gunting, gergaji, lem ya pasti. Lem, bisa lem tembak, bisa lem apa aja, bisa lem. Gak usah nyebut merek ya, lem itu ya bisa lem kelet, bahasa Jawa lem kelet ya itu bisa kita jadikan sebuah produk. Dan produknya macam-macam, dari mulai seperti ini. Saya sudah memproduksi jam waker dari ini, jadi belakangnya ini jam alarm, itu macam-macam sudah jadikan lampu baca. Ya pasti mau dikunjungi aja di IG-nya Mas Tommy juga di Bottles Recycle Company. Atau gini, kalau bingung nyari saya cuma nulis aja making money from zero sudah ngarah ke saya. Sudah pasti keluar. Kalau Taufik satu kantor dan pasti keluar satu. Iya. Betul. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, ada lagi mas dari Mbak Putri mas. Makanya Mbak Putri lagi calon. Mbak Putri itu berarti perempuan ya? Perempuan, makanya sampai ini Mbak Putri mas. Harapan buat tahun untuk mahasiswi ya atau mahasiswa yang masih cari kerja, nggak dapat mas. Permasalahannya cari kerja sama botol plastik itu lebih gampang cari sama botol plastik. Lebih gampang. Dan lucunya lagi,
ibu Anda bisa jadi kayak ibu saya. Ibu saya itu lulusan SD. Oke. Ibu saya itu bukan orang yang berpendidikan tinggi, lulus SD. Tapi dua jadi pengusaha, yang bontot jadi dokter, dokter spesialis. Ya kan? Padahal dari ibu yang Sama. ibu yang sama dan ibu yang nggak lulus SD. Nah terus kalau sekarang ada mahasiswa lulus S1 sarjana, jangankan mencetak anak jadi pengusaha dan jadi dokter, untuk menghidupi dirinya sendiri nggak bisa. Berarti yang salah apanya? Ilmunya, kampusnya. Kalau ngomong kampusnya, sana bisa diserbu loh sama kampus. Dosennya. Siapa yang salah? Yang salah Anda. Anda tidak memiliki mental pejuang. Bagaimana memiliki mental pejuang? Temui saya. Jadi Pak Putri itu kepoin kita, Pak. Kepoin kita minimal. PDKT sama kita. Jadi jangan suka-suka, nanti kalau insya Allah sudah normal mau saya dengan senang hati kita terbuka. Mau diskusi, mau sharing. Kalau mau bikin kelas, karena sekarang masih fase new normal, jadi memang agak ribet. Harus DM dulu. Iya, DM dulu. Harus sama beliau ini yang punya IJSC, harus izin dulu, disiapkan semua protokolnya, baru ada proses kelas, gitu kan. Wih, Mas, ini kayak yang antusias banget, Mas. Baru kali ini saya dapat support pertanyaan-pertanyaan ini, Mas. Boleh, Mas, ya? Siap. Oke, ini dari Brian, Mas. Berapa lama menciptakan prototipe motor Harley, Mas? Mungkin dia ngambil contohnya di sini. Oh, contoh ini. Berapa lama? Bisa dibuat kalau detail. Bisa cepat bisa, bahkan mungkin dari setengah jam, 1 jam bisa. Kalau mau detail, semakin detail ya makin lama. Iya sih sebenarnya. Kalau sudah jadi seperti itu ya, paling berapa menit, Mas? Ya bisa. Pernah saya buat rekor 10 menit jadi. Gitu ya. Ya. Jadi mungkin tinggal mau yang detail atau sekedar atau cuma buat sekedar terkejut aja kan dari potong-potong di depannya terus kemudian jadi terus semua orang tepuk tangan, ada yang koprol-koprol itu bisa. Iya. 10 menit jadi. Ya, 10 menit jadi. Iya. Jadi gitu jadi tergantung kebutuhan. Kalau mau cuma prototipe aja, tapi bisa cepat. Tapi kalau mau detail ya ini harus ada khusus yang mau disiapkan mungkin. Siap. Oke. Dan EJSC siap untuk mensupport itu. Kalau mau bikin kelasnya, kelas daur ulang, kelas wirausaha apa, siap. Ya seperti pokoknya tadi mengasah mental, Mas. Ya betul, mental wirausaha. Mas, ada lagi Mas dari Novan, Mas. Bisa dibuat channel YouTube Kak? Oh, mungkin maksudnya tutorial kali, Mas, bahasanya mungkin ya. Saya bagian dari orang yang gini. Saya bagian dari orang yang memang tradisional touch ya kalau untuk urusan belajar ya. Jadi saya menghargai banget sama yang namanya guru gitu kan. Jadi kalau ada saya taruh di YouTube terus kemudian kalau dasar mungkin ada ya, ada di YouTube ada dasar itu saya share. Tapi kalau sudah detail ini saya enggak, saya lebih seneng tatap muka gitu. Jadi saya lebih seneng masih tradisional touch gitu. Jadi karakter Mas Taufik ini memang beliau lebih suka memang lebih intens ya dengan pertemuan. Betul. Karena lebih jelas ekspresi dan lebih tahu karakter kamu seperti apa. Kalau cuma sudah channel YouTube ya mungkin cuma Mas Taufik sarah aja. Ya kalaupun bisa tapi kan yang nggak nyampe itu kan touchnya kan. Benar, touchnya. Sama feel-nya. Maksud saya ini kan sebuah tool untuk menyadarkan kita bahwa oh ini ketika ini jadi sesuatu itu berarti kita cukup dengan berpikir sedikit kritis itu barang-barang yang sebenarnya sudah dianggap sampah dan nggak berharga sama sekali. Oh ternyata bisa. Ya jadi lagi ya nanti Novan nanti bisa DM kita juga, monggo sampaikan aja untuk kalau memang Nes bisa mau ikut kelas kita ya. Kakak kita memang fokus. Batal sekarang di tengah pandemi sekarang saya nggak gampang terima tamu datang ke rumah. Saya lebih bagus beberapa orang nanti konsul sama IJSC Malang, kita buka open class di sini dengan standar protokol COVID-19, lebih aman buat saya, buat Anda dan lebih enak ya. Dan siap memfasilitasi kok. Pasal di sini gratis karena memang fasilitas dari Pemprov Jatim. Ya jadi semua sama safe Mas. Siap. Oke. Ada dari Bapak nih Mas. Bapak dari Mbak Ria 26, maksudnya umurnya 26 tahun kan ya.
Nah ini kayaknya Kalau sepeda ukuran 26. tapi enggak ada ukurannya, kayaknya umur aja dong. Ya umumnya kalian ya. Harapan Pemprov kepada Batang terutama pada sekarang. Oh, Sama yang jawab Mas, bukan saya. Nah, ini nih yang kita tunggu. Jadi begini Maria. Jadi alhamdulillah kita dalam posisi pandemi ini kita memang sudah mulai menyiapkan beberapa konsep, yaitu adalah kelas wirausaha yang dimana kita akan mencoba mengajarkan untuk menjadi seorang startup yang tidak ada yang modal Tanpa uang. Startup tanpa uang, intinya itu. SDK Mas tadi Making money from zero. making money from zero. Jadi seperti itu teman. Jadi memang posisinya adalah nanti kami akan benar-benar memayungi momentum teman-teman dan berkolaborasi dengan pihak Batals ya untuk itu. Jadi monggo kalian yang sekarang lagi live di IG kita nanti bisa DM kita untuk mengatur schedule sampai menunggu waktu new normal ya saja. Siap. Kita bisa buka. Ya new normal ini bisa support kan sudah Mas ya. Cuma harus ide dulu, nggak bisa langsung datang gitu nggak. Kalau 1-2 orang datang sini silaturahmi monggo, tapi kalau untuk rame-rame kita masih belum buka dulu. Harus jadwal dulu. Ya karena kita di bawah pemerintahan, jadi kita harus bertaat dengan protokol kesehatan. Karena saat ini kita belum dapat surat cuma bisa buka. Siap. Ya jadi gitu ya. Nunggu surat dulu, nunggu launching dulu ya. Benar. Jadi saya khawatir ya, yang penting kita siap untuk itu. Jadi dia tinggal pantengin aja giveaway kita aja Mas ya. Siap. Di IG kita atau di IG-nya seperti itu. Siap. Ya, ada sekali lagi Mas dari Adi Santoso Mas. Saya berminat, wah ini masih boleh kelihatan nih. Saya berminat ikut webinar atau Zoom praktek mengolah barang biasa jadi wah. Oh, jadi dari sama dengan si Novan Mas kurang lebih. Ya. Jadi memang dia karena mungkin gini Mas, pandemi ini kan akhirnya semua berlari kepada konsep Zoom, ya mungkin Zoom, webinar ya. Betul. Tetapi kalau khusus untuk ini, kita memang saat ini kita memang benar-benar share dulu Mas ya. Kita masih proses introduce. Benar. Jadi Awat Batal di bawah IJSC masih introduce program ini. Benar. Nanti bakal di launching kemungkinan bulan apa Juli ya? Iya secepatnya Mas. Secepatnya. Pengen banget sebenarnya. Sudah secepatnya. Jadi bagian dari introduce bahwa Awat Batal Recycle Company dengan IJSC Malang itu akan berkolaborasi untuk IJSC Malang untuk memfasilitasi sarana dan prasarananya. Awat Batal memfasilitasi tenaga pengajarnya, untuk mentornya dari A sampai Z lah untuk urusan how to wirausaha making money from zero. Ya, jadi untuk Adi tetap kepoin kita ya pasti tunggu tengah mainnya ya Adi, kita akan siapin itu. Siap. Mas ini nggak kerasa nih kita udah mulai di ujung acara Mas. Ngobrol kita seru banget nih Mas. Seru dan semangatnya itu kelihatan bukan? chemistry-nya itu keren. Sudah mulai ini kita ibaratnya pembahasan dulu Mas untuk benar-benar kasih challenge teman-teman Mas gitu ya. Dan informasi dari Awat Batal Recycle Company juga. Jadi kita juga membuka kelas untuk broadcast, untuk public speaking nanti. Oh nanti ada banyak. Jadi kan setelah orang buat produk, terus diajari jualnya gimana? Oke. Dan jual itu salah satu strateginya kan mempromosikan. Iya. Nah, mempromosikan secara online maupun offline. Dan dari situ diajarin untuk membuat video promo, untuk membuat video grafisnya, atau bagaimana dia memangnya. Sekarang lagi musim nih. Orang bawa barang terus, ini barang saya harganya sekian. Nah itu kan public speaking kan, dan itu harus diajarkan. Karena percuma juga Mas punya barang bagus tapi ya barang bagus kayak gitu. Menarik. Mas ini barang bagus. Bagus. Kita udah sampai. Ya udah dia. Nah, makanya kita ngajarin sampai A sampai Z juga. Jadi mulai dari menstimulus orang untuk punya produk dari tanpa uang. Kemudian kita ajarin juga tanpa uang pun, bermodal handphone. Ini sudah semaksimal mungkin bisa menghasilkan mempromosikan bahkan menjual produk-produknya. Luar biasa. Ya, Mas, ini bagi teman-teman yang mungkin baru join, baru gabung, mungkin dia belum tahu ini apa sih Mas gitu kan. Boleh kita review lagi Mas. Jadi kita review lagi ke teman-teman biar dia tahu bahwasanya kita ini ngomongin apa sih panjang lebar ya tadi. Ya, teman-teman. Jadi kita review lagi buat kalian yang memang baru live di IG kita di IJSC Malang atau di IG-nya Batal. Jadi kami ini akan kolaborasi membuat sebuah terobosan baru, sebuah kelas startup usaha yang dimana semua itu tanpa modal, tanpa uang. Nah, tinggal mental kalian yang dimana kita butuh di sini. Ya Mas. Ya, ini bagian dari introduce bahwa
bahwa EJSC Malang yang berada di kantor Bakorwil ini, fasilitas dari Pemprov Jatim ini, bekerja sama dengan Urbatal Recycle Company untuk membuka kelas-kelas wirausaha dan kelas belajar daur ulang botol plastik. Siap. Secara gratis, diusahakan gratis ya. Pasti gratis mas. Ya pasti gratis. Dan fasilitas ini disiapkan oleh Pemprov Jatim. Ya, jadi makanya mari kita dimanfaatkan fasilitas yang luar biasa ini, yang dimana kita sudah Syaratnya tinggal gampang ya. Syaratnya tinggal DM ke EJSC, kapan bisa sinkron jadwalnya sama saya di EJSC. Nanti ya pasti gini mas, nanti setelah normal ini kita alhamdulillah ada normal, kita akan share nih beberapa hari-hari yang bisa diisi slotnya mereka. Siap. Senin mungkin tergantung juga, jadi Senin, Rabu atau Jumat. Oke. Gitu. Mas, kayaknya kita sudah cukup sampai di sini dulu. Oke, sampai di sini. Ketemu lagi bisa di lain di kita mas ya. Siap. Topik ya. Jadi, Siap. oke teman-teman, nanti sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Dadah. Mas, thank you banget. Thank you.